di awal proses subuh kita rusak belakangan. Nah mungkin kalau supaya kata orang baru kita saya kalau sudah kenal. Nama saya Dermawan. Sebenarnya malu memperkenalkan nama Allah. Iya. Karena waktu memperkenalkan nama nanti kan memperkenalkan di mana tempat kerja. Jadi kerjanya guru SMA 2 sama dengan ibu. Malunya jadi guru, mengajari guru soalnya pengalaman yang baru sedikit. Jadi saya baru pengangkatannya tahun 2004. Tahun 2004 berarti baru jalan 4 tahun. Ya kalau jago mungkin belum ada bulunya, masih sangat mudah, kira-kira kan seperti itu, Pak. Dan tidak apa-apa lah, dengan segala keterbatasan waktu kita coba. Dan tidak ada gap di antara kita, seakan-akan itu saya tahu semuanya. Ya Pak ya, yang pertama, saya bukan terlalu pintar dalam bidang ini. Saya memberanikan diri untuk menukar pendapat dan bersilaturahmi saja. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang sangat payah kalau jembatan yang kita lalui itu adalah sebuah silaturahmi selesai gitu. Terus yang lainnya dari sini Pak. Tahun 2003 itu momentum pertama sekali guru dibuat bingung oleh pemerintah. Waktu itu KBK ya, tahun 2003. Terus belum sempat lama lagi, belum sempat habis bingungnya kan keluar KTSP tahun 2006. Ya. Nah dalam kerangka bingung, ada orang yang pertama pintar, ada orang yang pertama bingung. Ya, mudah-mudahan hari ini bingungnya yang tadi itu bisa kita hilangkan sedikit-sedikit. Apa sih yang terjadi di kurikulum kita hari ini? Nah, kurikulum kita hari ini pada dasarnya, ini sebelum kita masuk ke materi itu lebih menitik poinkan kepada pendewasaan anak, membuat anak lebih dewasa. Mungkin kalau saya kembali ke sejarah lampau, orang tua saya itu nikahnya umur 15 tahun. Tapi waktu itu nggak ada yang mengatakan orang tua saya anak-anak yang kawin. Nggak ada, Bu. Orang dewasa yang kawin waktu itu, walaupun umurnya masih 15. Tapi hari ini umur 15 itu nggak pantas kawin karena masih dianggap anak-anak. Kan ada pola pendewasaan yang sekarang hilang dari paradigma sebelumnya. Ya Bu ya. Nah hari ini yang sangat berperan, kita dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dalam penanaman warta. Apa modal yang paling besar yang dimiliki oleh anak kelas 1, kelas 2, kelas 3? Yang pertama, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 gak pandai bohong. Itu modal. Kalau ibu tidak percaya nanti sambil ngomong-ngomong sama anak-anak, nah tadi malam tidur sama siapa? Sama orang tua. Orang tuanya buat apa itu diceritain semua. Karena gak bisa bohong. Itu modal. Nah modal itu ingin dibawa positif atau negatif. Terus yang salah mungkin bagi guru kelas 1, kelas 2, ketika mengajar selalu mengelafatkan yang sunat itu sunat, yang wajib itu wajib. Kenapa enggak? Mestinya sunat dan wajib berproses sendiri. Yang sunat itu diwajibkan saja bagi anak. Jangan sampai yang sunat itu disunatkan sama anak. Ntar kalau itu sudah tertanam sama anak, wataknya beda. Salatnya kan seperti Al-Fatihah saja. Tidak baca surat langsung rukuk, bangun lagi, nggak usah baca. Kan katanya sunnah dilakukan berpahala, nggak